Selamat datang di video ini. Tiongkok telah meluncurkan terobosan teknologi baru yang dapat mendefinisikan ulang perang modern, senjata HPM atau High Power Microwave, gelombang mikro berkekuatan tinggi. Senjata ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan ledakan nuklir, namun tanpa dampak destruktif yang dahsyat. Tidak seperti senjata konvensional, perangkat eksperimental ini menggunakan pulsa elektromagnetik, EMP, untuk menonaktifkan elektronik dan mendatangkan malapetaka pada sistem kritis. Yang membuat teknologi ini semakin luar biasa adalah desainnya yang kompak serta kemampuannya untuk menargetkan beberapa ancaman secara bersamaan, termasuk drone dan satelit. Dalam video ini, kita akan menjelajahi cara kerja senjata ini, tantangan yang dihadapi pengembangnya, serta alasan mengapa senjata ini dianggap sebagai game changer potensial dalam keamanan global. Keunggulan teknologi HPM Tiongkok. Senjata HPM gelombang mikro berdaya tinggi ini adalah keajaiban teknologi. Perangkat ini memanfaatkan pulsa elektromagnetik untuk menonaktifkan elektronik tanpa menyebabkan dampak fisik yang dihasilkan ledakan nuklir. Teknologi ini bekerja dengan menghasilkan EMP yang tingkat dayanya melebihi 1 gigawatt, sebuah skala yang sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk sistem semacam itu. EMP yang dihasilkan mampu menonaktifkan atau menghancurkan sirkuit elektronik, menetralkan satelit, drone, dan sistem elektronik lainnya yang sangat penting dalam operasi modern. Ciri khas lain dari sistem ini adalah teknologi transmisi gelombang C bertahap yang memungkinkan pemfokusan energi secara presisi ke beberapa arah sekaligus. Berbeda dengan senjata HPM tradisional yang menggunakan antena berbentuk piringan berputar, sistem array bertahap memberikan fleksibilitas luar biasa dalam menargetkan ancaman. Kinerja luar biasa dan stabilitas tinggi. Senjata ini dapat menargetkan dan menetralkan beberapa ancaman secara bersamaan dengan akurasi yang luar biasa. Sistem ini mencapai prestasi tersebut dengan memancarkan gelombang elektromagnetik melalui 8 saluran independen yang distabilkan dan didistribusikan oleh pembagi daya inovatif. Pembagi daya tersebut, yang seukuran kipas alas rumah tangga, menghasilkan medan listrik berkekuatan 880.000 volt per meter. Sebagai perbandingan, intensitas ini sebanding dengan EMP yang dihasilkan oleh ledakan nuklir. Perangkat ini telah diuji secara ketat dan mampu menahan lebih dari 5.000 pulsa daya penuh tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Dengan efisiensi operasional sebesar 96,6%, senjata ini memastikan kehilangan energi yang minimal, suatu pencapaian penting dalam sistem berenergi tinggi. Stabilitas luar biasa ini merupakan terobosan besar, mengingat senjata HPM sebelumnya seringkali mengalami kerusakan akibat ketidakstabilan sistem. Inovasi dalam desain dan pengembangan. Para peneliti Tiongkok telah mengatasi tantangan ketidakstabilan dengan mengubah gelombang elektromagnetik berputar menjadi bentuk yang lebih stabil sebelum diarahkan melalui server kelas bertahap. Inovasi ini menjadikan sistem tidak hanya fungsional tetapi juga praktis untuk aplikasi di dunia nyata. Kemajuan ini membawa teknologi HPM ke tingkat keandalan dan skalabilitas baru, dengan kemampuan menghasilkan EMP berdaya tinggi secara konsisten. Dengan semua keunggulan ini, senjata HPM Tiongkok dipandang sebagai langkah revolusioner dalam pengembangan teknologi militer. Potensinya untuk mendefinisikan ulang strategi keamanan global menjadikannya salah satu inovasi paling signifikan dalam dekade ini. Keunggulan dan aplikasi militer senjata HPM Tiongkok. Senjata HPM buatan Tiongkok memenuhi berbagai persyaratan militer dalam hal ketahanan, presisi, dan efisiensi. Implikasi teknologi ini terhadap operasi militer sangat luas dan transformatif. Teknologi ini dapat secara fundamental mengubah cara negara-negara melakukan pertahanan dan penyerangan, terutama dalam menghadapi drone, satelit, dan sistem penting lainnya yang bergantung pada infrastruktur elektronik. Menetralkan satelit komunikasi. Salah satu aplikasi yang paling mencolok dari senjata ini adalah potensinya untuk menetralkan satelit komunikasi, termasuk yang ada di jaringan Starlink. Satelit orbit rendah seperti ini menggunakan elektronik kelas komersial yang dirancang untuk efisiensi biaya, bukan ketahanan kelas militer.
Dengan pulsa elektromagnetik berbasis gelombang C, senjata HPM dapat mengganggu atau menonaktifkan sistem satelit ini, menyebabkan pemadaman komunikasi yang meluas dalam konflik. Hal ini dapat secara serius menghambat kemampuan musuh untuk mengkoordinasikan pasukan dan menyampaikan intelijen. Menargetkan drone udara. Selain satelit, senjata HPM juga sangat efektif dalam menargetkan drone udara. Metode tradisional untuk menetralisir drone sering melibatkan rudal atau intersepsi fisik yang mahal dan terbatas cakupannya. Sebaliknya, senjata HPM memancarkan sinar berbentuk kerucut dengan area luas yang memungkinkan penonaktifan beberapa drone secara bersamaan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Keunggulan ini memberi militer keuntungan taktis yang signifikan, terutama dalam skenario di mana sejumlah besar drone dikerahkan. Keunggulan lainnya, kapasitas magasin tak terbatas. Keunggulan lain dari senjata HPM adalah kapasitas magazin tanpa batas. Tidak seperti senjata kinetik yang bergantung pada amunisi terbatas, sistem HPM dapat digunakan berulang kali selama ada daya. Hal ini memastikan operasi berkelanjutan dalam pertempuran yang berkepanjangan, suatu faktor yang sangat penting dalam perang modern. Selain itu, senjata ini dapat beroperasi secara non-mematikan, melumpuhkan kendaraan dan sistem tanpa menyebabkan kerusakan fisik, sehingga membuka kemungkinan baru dalam aturan keterlibatan. Terutama dalam situasi di mana meminimalkan kerusakan kolateral sangat penting. Perbandingan dan perlombaan senjata global. Perkembangan senjata HPM Tiongkok juga memperkuat perlombaan senjata global di bidang energi terarah, Directed Energy Weapons. Amerika Serikat, misalnya, telah berinvestasi besar dalam teknologi serupa dengan menyebarkan sistem laser canggih seperti Helios di kapal angkatan lautnya. Namun, pendekatan Tiongkok yang berfokus pada pulsa elektromagnetik menawarkan kemampuan yang lebih serbaguna dan berpotensi lebih berdampak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dengan teknologi yang semakin maju dan aplikasi yang semakin luas, senjata HPM tidak hanya menjadi simbol kecanggihan teknologi militer, tetapi juga sebuah pengubah permainan yang mampu mendefinisikan ulang bagaimana perang modern dilakukan. Kemunculan senjata HPM, High Power Microwave, Tiongkok menimbulkan pertanyaan kritis tentang masa depan keamanan, peperangan, dan teknologi. Dengan kemampuannya untuk melumpuhkan drone, satelit, dan sistem elektronik lainnya tanpa kehancuran fisik, senjata ini menghadirkan pergeseran besar dalam cara konflik diperjuangkan. Implikasinya tidak hanya terbatas pada medan perang, tetapi juga mencakup keamanan global, inovasi industri, dan peraturan internasional. Kerentanan sistem elektronik. Salah satu perhatian utama adalah kerentanan sistem yang ada. Satelit sipil dan militer, jaringan komunikasi, dan drone seringkali menggunakan komponen yang tidak dirancang untuk menahan pulsa elektromagnetik, EMP, intensitas tinggi. Contoh yang menonjol adalah jaringan satelit Starlink, yang memainkan peran penting dalam konflik seperti Perang Rusia-Ukraina. Untuk menekan biaya, jaringan ini menggunakan komponen kelas komersial yang meskipun efisien untuk operasi normal, sangat rentan terhadap serangan EMP kuat yang dihasilkan oleh senjata HPM. Kerentanan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan desain yang lebih tangguh. Namun, desain yang lebih tahan terhadap EMP akan meningkatkan biaya produksi dan memperlambat penyebaran teknologi di berbagai industri. Potensi keterlibatan non-mematikan. Kemampuan senjata HPM untuk melumpuhkan sistem tanpa menyebabkan kerusakan fisik juga menimbulkan dilema etika baru. Meskipun tampaknya lebih tidak berbahaya, penggunaan teknologi ini dapat menyebabkan gangguan yang ditargetkan pada jaringan listrik, infrastruktur sipil, komunikasi, dan sistem keuangan. Semua ini berpotensi menciptakan bentuk peperangan baru yang mengaburkan batasan antara target militer dan sipil. Skenario seperti ini memerlukan evaluasi ulang atas aturan keterlibatan dan hukum internasional. Pendekatan yang hati-hati diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik atau penggunaan teknologi ini dengan cara yang tidak etis. Persaingan dan stabilitas geopolitik. Di tingkat geopolitik,
pengenalan senjata HPM mempercepat perlombaan senjata dalam teknologi energi terarah. Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara besar lainnya telah berinvestasi besar dalam sistem seperti senjata HPM dan laser canggih dengan tujuan mendapatkan keunggulan teknologi. Namun, persaingan ini memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas kawasan, terutama di wilayah-wilayah yang sudah memiliki ketegangan, seperti Laut Cina Selatan. Sengketa teritorial di kawasan tersebut telah menciptakan situasi yang rentan terhadap konflik. Kehadiran senjata HPM di lingkungan yang tidak stabil seperti ini dapat memicu eskalasi konflik atau meningkatkan ketegangan yang sudah ada, terutama jika negara-negara memandang sistem ini sebagai ancaman langsung terhadap aset strategis mereka. Masa depan keamanan global. Kemajuan dalam teknologi HPM mengharuskan dunia untuk mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap konflik modern dan keamanan global. Selain tantangan teknis dan etika, perkembangan ini menuntut kerjasama internasional untuk mengatur penggunaan teknologi energi terarah secara bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang memadai, teknologi ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang lebih besar dan meningkatkan risiko konflik di masa depan. Pengenalan senjata HPM, High Power Microwave, ke lingkungan yang tidak stabil memiliki potensi untuk memicu konflik atau meningkatkan ketegangan yang sudah ada. Hal ini terutama berlaku jika negara-negara menganggap sistem ini sebagai ancaman langsung terhadap aset strategis mereka. Implikasi teknologi HPM di luar militer. Selain dampak militernya, teknologi HPM juga memiliki implikasi yang lebih luas untuk industri di luar sektor pertahanan. Sistem EMP non-mematikan, misalnya, dapat diadaptasi untuk berbagai penggunaan sipil seperti pengendalian massa, keamanan siber, atau bahkan pemulihan bencana. Namun, sifat teknologi yang bersifat penggunaan ganda, dual use, ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Hal ini menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Panggilan untuk bangun. Pengembangan senjata gelombang mikro berkekuatan tinggi oleh Tiongkok bukan sekadar tonggak teknologi, melainkan panggilan untuk bangun bagi komunitas internasional. Inovasi ini mencerminkan laju pesat perkembangan teknologi militer dan dampaknya yang mendalam terhadap keamanan global. Seperti yang telah dibahas, kemampuan senjata ini untuk menonaktifkan drone, satelit, dan sistem elektronik lainnya dengan presisi dapat mendefinisikan ulang aturan peperangan. Namun, ini bukan hanya tentang senjata itu sendiri. Ini adalah simbol pergeseran menuju masa depan di mana konflik tidak lagi ditentukan oleh peluru atau bom, tetapi oleh denyut energi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah teknologi ini akan membawa dunia ke arah yang lebih aman atau justru lebih berbahaya? Jawabannya bergantung pada bagaimana teknologi ini digunakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.